Kita akan bahas soal uji kompetensi bab 5 ya, berkenaan dengan tata nama senyawa dan komposisi kimia dari buku Erlangga Sudarmo ya. Nah, karena ulangan nanti itu kita sifatnya online, gitu ya, kalian bisa menyiapkan bahan-bahan kimia yang berkenaan dengan daftar anion atau kation. Karena beberapa soal di sini memerlukan itu. Cuman kalau kalian sudah hafal, itu langkah lebih baik gitu ya. Nah, nomor 1 itu soal berkenaan dengan memberikan nama pada suatu senyawa. Gitu ya. MgN3, Mg3N2 gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Senyawa pada Mg3N2, kita cek ya. Mg itu namanya adalah magnesium. Ya. Mg itu magnesium. Oke, dia adalah magnesium. Magnesium dalam daftar kation itu tidak ada kurungnya. Artinya kalian tidak perlu mencari di logs Mg-nya berapa. Gitu ya. Lalu N2 itu adalah nitrida. Nah, supaya kalian tidak bingung, ya, kation itu selalu ada pada senyawa itu di atom sebelah kiri. Ya, kation. Sedangkan anion itu ada di atom sebelah kanan. Ya. Nah, tergantung kalau di kirinya itu dia atomnya logam, berarti dia senyawa ion, maka muncullah kation. Namun kalau dia bukan logam, dia akan menjadikan sebuah senyawa itu senyawa organik gitu ya. Yang aturan dalam penamaan itu akan ya. Nomor 2, di sini ada nitrogen pentoksida. Ya, nitrogen pentoksida. Nitrogen itu lambang unsurnya adalah N. N logam bukan? Bukan, Pak. Bukan logam, ya. Karena dia bentukannya gas. Oh, berarti ini bukan senyawa anorganik dong. Ini senyawa organik. Maka kalau senyawa organik, kalian langsung masukkan. Berarti ini N. Pentoksida, berarti ada O. O-nya berapa? Pentoksida. 5, Pak. Nah, kita cek. Oh, di sini, Pak, nggak ada NO5. Yang ada N2O5. Ingat, di dalam senyawa, gitu ya, atom sebelah kiri ada senyawa organik, itu kalau dia jumlahnya 2, 3, 1, tidak masalah dia tidak menggunakan kata di. Ya, jadi nitrogen pentoksida boleh. Artinya nitrogen ini bisa N1, bisa N2, bisa N3. Tapi kalau atom sebelah kanan, ini wajib menggunakan keterangan di mana jumlah dia berapa. Gitu ya. Jadi jawaban ini adalah N2O5. Ini magnesium nitrida. Nah, ketiga sekarang. Ion kalsium, cek. Oh, kalsium T adalah Ca. Karena ini tidak ini nanya senyawanya apa, berarti kalian tinggal cek Ca berapa muatan. Berapa muatan Ca? 2 plus, Pak. 2. Bergabung dengan ion fosfat. Cek ion fosfat. Oh, dia itu PO4. Berapa min? 3 min, Pak. 1. 3. Oh, Ya, yang ini ya. Ketika dia bergabung membentuk senyawa, senyawa ini senyawa netral. Kalau netral berarti muatannya itu 0 jumlahnya. Nah, sekarang kita cek 2 plus dengan 3 min supaya dia dijumlahkan 0. Berarti 2 plus kali berapa? Kali 3. Kali 3. Min 3-nya kali 2. Imbasnya apa? Imbasnya Ca ini, 3 ini kita simpan di bawah sebagai substrate. Kali PO4, berarti kita PO4. Ada 2, berarti kurung ke 4. Nah, ini banyak. C. Ya. Nah, muncul soal berikutnya. Itu berkenaan dengan nama senyawa. CH3COH itu adalah senyawa yang aneh. Kenapa yang aneh? Karena kalau kita uraikan, dia itu menjadi ion CH3COO- dan H+. Nah, si kationnya itu di sebelah kanan gitu ya. Oke. Nah, dia bukan basa, dia adalah asam. Nah, ini harus dihafalkan sama kalian ya. Namanya apa? Ini asam. Ini ion asetat, cek di anion. Berarti namanya apa? Asam asetat. Oke.
sampai nomor 4 ada yang tanyakan? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Next berikutnya ya. Kita target sampai nomor 30. Ya, target. Kalau enggak, capai juga sampai nomor 20. Oke, next. Berikutnya. Di sini ada sebuah kesamaan reaksi. Tanya, nama zat-zat bereaksi reaktan. Nah, kan di dalam sebuah kesamaan itu ada ruas kiri, ada ruas kanan. Reaktan ruas mana? Reaktan. Kiri, Pak. Di Kiri, kiri, Pak. betul. Ada dua kan? Ada MgO, ada H2SO4. MgO berarti magnesium, O-nya itu oksida. H2SO4 asam, SO4-nya sulfat. Berarti namanya apa? Yang jawaban yang tepat adalah yang A. Hati-hati, Mg itu magnesium. Ini suka tertukar dengan Mn. Itu mana? Sama kayak ini, Ca dengan K. Ca itu kalsium. Kalau K itu kalium. Beda ya, hati-hati. Sama juga kayak N dengan Na. N itu nitrogen. Kalau Na itu natrium. Ya. Jangan sampai tertukar. Next, soal nomor 6. Ada Na2S, KNO2, dan CaCO3. Siapa dapat kation dan anion? Na2S berarti dia natrium, S itu sulfida. Ini salah. Itu udah ada 2 soal salah. KNO2, K itu kalium, NO2 itu nitrit. Ini salah. CaCO3, kalsium, CO3 itu karbon. Gimana ya? Gitu. Ya. Nah, nomor 7 itu kita pakai cara langsung. Gitu ya. Nah, cara langsung ini kita gunakan persamaan reaksi yang setara. Langsung aja ya. Mn di sebelah kiri ada 1. Di sebelah kanan ada 1. Sama. Oke. Cek sekarang. Setelah Mn ada O. Ini yang pasti ya. Berarti O di sini doang. Nah, bisa kita cek. O-nya ada 2 di sebelah kiri. Ini ada 1. Berarti supaya sama, kalikan 2 di sini. Nah, setelah MnO. Sekarang MnCl. Cl itu di sini ada. O jangan dulu. Ya. Siapa dong sekarang? Kita lihat sini. Oh, ini ada O-nya udah. H-nya nih. H-nya 2 kali 2, 4. Berarti ini ada 1. Supaya sama, kalikan 4. Berarti Cl-nya udah ketahui. Ini Cl-nya ada 4. Di sini baru ada 2. Ini tinggal 2 lagi. 2. Berarti ini 1. Berarti A, B, C. Jawabannya 1, 2, 1. Oke, sampai sini gimana? Ada yang tanyakan? Masih jelas. Oke, siap ya. Ingat ya, soal ini soal yang tersirat, yang mungkin muncul pada ulangan. Nah, berikutnya, Pak, saya belum screenshot upload kok di YouTube, jadi kan bisa pause lalu di screenshot ya. Berikutnya kita lihat. Nah, sebenarnya penyetaraan kan ya. Pakai cara langsung aja, ABC agak rumit nih. Yuk, kita mulai. C-nya itu 4 di sebelah kiri. Tidak ada C lagi. Karena ada 1. Berarti ini ada 4. Sekarang H. H itu 10. Di sini 2. Berarti ini 5. Gitu ya. Nah, tinggal O-nya dong. Berarti O-nya. Ini kan O di sini ada 2. 2 kali 4, 8. 1 kali 5, 5. 8 tambah 5, 13. Oh, di kanan 13, di kiri baru ada 2. Supaya sama, maka 2 ini jadi per. Jadi 13 per 2. Boleh nggak Pak kayak gini? Boleh. Ya. Sekarang kita cek. H itu kan 1. CD itu, wah salah ini. Ya. H1, B-nya 7, salah. B 13 per 2. C itu 4 tambah 5, salah. B itu 13 per 2. D itu 5 per 2, salah. Coba yang D. B itu 13 per 2. Sama dengan C itu 4. Ditambah setengah kali 5. Berarti 5 per 2 dong. Ya. Berarti 4 ini kita ubah menjadi 8 per 2. Ditambah 5 per 2.
Sama kan ya? 3/2. Ini jawabannya. Gitu ya. Kamu nanya. Boleh gimana? Kalau waktu lihat di Google Pak, jadi kalau ada pecahan gitu tuh semuanya dikaliin sama 2 gitu. Kalau gitu bisa nggak? Boleh dikaliin 2 sama aja. Ya, jadi bisa jadi gini. Ini 2, ini 13, ini 8, ini 10. Boleh kita bilang. Ya. Mungkin lebih mudah karena tidak ada pecahan. Kasih Kan Pak. gampang ya. 13 sama dengan 8 ditambah 5 apa sama ya? Boleh. Terus 9. Dari pernyataan kita ubah menjadi kesamaan. Nah, berarti logam seng bereaksi. Nah, seng ini kan logam. Apa itu seng? Zn. Zn, oh sama semua. Gitu ya. Dengan larutan, itu aki. Berarti ini salah. Ini betul gitu ya. ACl pasti sama kan? Menghasilkan larutan. Aki kan? Berarti ini salah. Oh, jelas soalnya. Kayak ini. Nah, seng klorida itu apa? Seng itu kan Zn. Zn itu kan dia 2+. Cl itu kan negatif. Berarti supaya dia 0, maka siapa yang dikalikan? Cl, Pak. Cl kali berapa? Kali 2. Nah, berarti ini Zn Cl. Ini salah berarti ya. Ini salah juga. Tinggal CTOD kan ya. Dan gas hidrogen. Ingat hidrogen itu dia tidak mungkin H aja. Di alam dia bentuknya diatomik. Atau dia muncul jadi H2. Jawabannya ya. D. Gitu. Oke. Ada yang tanyakan di sini? Sudah. Tidak. Oke. Ya. Kalau ditanyakan langsung aja ya. Kayak tadi. Pak mau nanya gitu ya. Jadi apa tidak nanya lagi. Oke. Nomor 10 sampai 12. 10. Setara berarti udah. Saya langsung ya. MG-nya 3. Di sini 1. Ya udah 3. N-nya ini 1 ya. N-nya 2. Di sini 1. 2. Itu tinggal O atau H ya. Ya udah kita O aja. O ini 1 kali 2 2 kali 3 6. 6 O-nya. Di sini 1. Berarti ini 6. Maka koefisien H2 berapa? Ya udah 6 juga. Gitu ya. Yang 11. Oh ini sama tadi ya. MN-nya 1 sama O-nya 2. Ini berarti dia 2 karena satunya hanya 4, ininya 4. Cl-nya ada 4, di sini 2. Di sini 2 juga. Oke. Asam klorida yang mana? HCl itu asam klorida. Berarti ini 2. Nah, oke. Itu cara langsung. Ini kan persamaan reaksi nggak terlalu lama. Berarti ini. Oke. Nah, next berikutnya adalah masuk ke hukum dasar kimia. Nomor 12. Sebuah magnesium. Nah, di sini kalau soal ini berkenaan dengan massa ya, kalian tidak perlu membuat persamaan reaksi. Bisa gitu ya. Tapi kalau volume berarti harus buat persamaan dan disetarakan. Oke. Kalau ini kayak gini aja boleh. Opa magnesium PMG gitu ya. Bereaksi belerang menghasilkan magnesium sulfida gitu ya. Saya nggak tahu ini, ya udah kalian tinggal tulis aja nih. Magnesium ini sulfur atau belerang gitu ya. Menghasilkan ini magnesium sulfida gitu ya. Cek serbuk magnesium 3 gram. Menghasilkan magnesium 7 gram. Ingat fase apa? Massa zat di kiri apa yang bereaksi sama dengan yang dihasilkan atau di kanan. Berarti di sini ini berapa? 3 tambah berapa jadi 7? Berapa? 4. 4. Nah, Pak ini bisa nggak kita sarain? Program Bapak tidak perlu. Oke, next nomor 13 ya. Kristal iodin. Pada saya nggak tahu iodin itu apa. Ya udah tulis iodin. Iodin. Direaksikan dengan hidrogen. Reaksi terdapat gas hidrogen iodida. Oke. Tulis di bawahnya karena massa kan 10 gram. Ini 10 gram. Ini
2,5 gram. Massa di kiri sama massa di kanan. Ini 10 tambah 10, 20. Ini 2,5. Sisanya berapa? 17,5 sisa. Mana jawaban yang tepat? Ini salah. Nah, C. 10 tambah 10, 20 kan 17,5. Nah, oke, sampai sini gimana? Nah, ya. Next, kita nomor 14. Oke, nah. Ini masuk ke hukum Proust. Kenapa? Karena ada perbandingannya. Tetap ya. Kita tuliskan. Oh, ada CAS itu 5. Sorry. Kita ganti supaya ini. CA banding S itu adalah 5 banding 4. Di data ada 10 gram kalsium. Barangnya 9 gram. Maka massa CaS-nya berapa? Gitu ya. Nah, ini soal yang lumayan rumit dibanding soal-soal yang lain di hukum Proust. Bapak kemarin di video udah kasih cara 1 ya. Ini cara yang kedua. Kan CA ditambah S itu akan menjadi CaS. Ya. Lalu ini 10 gram, ini 9 gram, ini berapa gram? Nah, kalau seandainya CA ini habis bereaksi ya, berarti dia itu 10 gram. Habis ya. Nah, lihat. Ini kan dia itu 5 banding 4 ya. 10 gram dari 5, ini kali berapa? Supaya 10. Kali 2. Kalau ini kali 2, berarti ini juga kali 2. Jadi berapa kali 2? 8 gram. 8. Oke. Nah, 8 gram ini kalau kayak gini bisa nggak? Logis nggak? Kan di soal itu 10 gramnya CA gitu ya. S-nya 9 gram. Ketika dihitung pakai hukum Proust, ternyata S yang bereaksi itu cuma 8. Masih boleh nggak? Nah, kita bandingkan dengan ini. Kalau seandainya si CA ini itu kita yang habisnya itu S, coba ya. Ini kan S itu 9 gram ya. Kalau 9 gram awalnya 4, ini 5, berarti berapa kalinya 9? Berapa kalinya ke 9 dari 4? 2,25 ya? Betul nggak? Betul? Ini kali 9? Betul. Nah, ini juga harus sama. 5 juga sama nih. Ini kalikan sama kalian 2,25. Berapa jawabannya? 2,25 kali 5 berapa? Karena patokan kita di sini ialah si S-nya itu habis bereaksi. Jadi patokan. Berapa? 11,25. 25 gram ya. Ini pertanyaannya, kalau si S-nya sama, si massa CA-nya kelebihan kurangan. Dengan yang di soal. Kelebihan. Kan adanya 10 gram. Masa kita gunain 11,25 gram, dari mana sisanya gitu ya? Berarti kalau S-nya habis itu salah. Kenapa salah? Karena gram CA-nya nggak logis. Oh, berarti yang benar itu yang ini. Kalau yang ini berarti gimana? Nah, jumlah gram CaS itu ialah jumlah massa CA dan S yang bereaksi. 10 tambah 8 jadi 18. Gitu ya. Satu lagi gimana? 1 gram lagi sisa. Kalau ini mah pertama nggak logis, kedua nggak ada sisa, malah hutang gitu ya. Itu cara pertama ya, cara kedua. Kalau Bapak karena sudah khatam gitu ya hal ini caranya. CAS gitu ya. Ini CA banding S-nya itu adalah 5 banding 4. CA-nya 10 gram, ininya 9 gram. Pertama kita coba cek. Ini ke sini berapa kali? 2. Kalau ini kali 2, ini kali 2 berapa jadi? 8. Ya. Berarti ini logis ya.
Yang kedua, kalau ini yang kita kalikan. 2,25 ya. 9. Ini kali 2,25. Tadi 11,25. 11,25. Oh, ini gagal. Oh, berarti gram CAS itu ya ini. Jumlahnya sama kali. 11. Ya. Jadi cari pengali di mana si itu sisa gitu ya. Tapi nanti Bapak kasih soal yang sama ya supaya membandingkan cara yang Bapak. Oke. Next soal 15. Oke. FE itu sama S bandingnya 7/4. Si FES-nya itu udah ada 4,4 gram. Berapakah gram FE, berapakah gram S? Ya. Pertama, perbandingan ketika nyari FES itu perbandingannya itu sudah 11. Kenapa 11 coba? Nah, ini perbandingannya karena perbandingan FES itu ialah cuma dari FE dan S. 11 ya. Cek kalau ini 4,4 gram, ini berapa gram? Bisa nggak ceknya? 7/11 dikali 4,4. Pak, Nah, gitu. Kalau ini ya 7/11 kali ini ya, berarti ini 2,8. Ini berapa gram? 4/11 dikali 4,4. Jadinya 1,6. Gitu. Oke. Ya, jadi cara perbandingan di kelas 3 dipakai lagi. Ya. Nah, 16. Nah, ini gini caranya. Ini kan soal dari Dalton. Kalian bandingkan dulu A banding B-nya dulu. 60, 40 kecil jadinya 3/2. Ini kecil jadi 1/1. Cek perbandingan yang baru dengan mendasarkan pada syarat soal. Masa A ketika B-nya tetap. Supaya B-nya sama, berarti ini kali berapa yang atas kali? B yang sama kali 1. Ini kali 2 ya. Kenapa gini? Karena B-nya sama. Tetap ya. Berarti ini kayak 1, 3, dan 2. Kalau ini 2/2 kan B. Masa B tetap. Perbandingan A 1 dan 2, 3/2. Nah gitu caranya. Jadi bukan soal yang lama gitu. Bisa dikerjakan simpel. Oke, sampai sini bagaimana? Ada yang tanyakan? Oke, pas ya, siap. Next berikutnya, soal nomor 17. Oke. 17. Oh, berkenaan dengan volume. Volume wajib diserahin dulu. S-nya ada 1. Ininya 1. Berarti O-nya di sini ada 3. Ini 2. Oh, pecahan, Pak. Jangan. Kalau pecahan, kalian bisa ganti yang 1 deh. 2, coba 2. Tapi sama ya, 2. Tinggal O. Si O di kanan udah pasti ada 6. Di kiri baru ada 4. Tinggal berapa? Tinggal 2. Ini baru 2. Nah, karena ditanya perbandingan volume, ya udah 2, 1, 2. Ini gaya rusak. Kenapa gaya rusak? Karena perbandingannya apa? Volume itu berbanding lurus dengan koefisien. Nah, deh ini sekarang. Cek. Oh, volume Pak. Ya udah, startin dulu ya. 3. Hanya 8, ini 4. Tinggal O, ini 1 ya. O-nya, yang kedua 6. Tambah 4 ke 1, 4. Total 10. 2 nih, berarti ini 5. Ya. Untuk membakar sempurna setiap liter gas propana, coba kita ganti. Ini propana ya namanya. Seliter. Berarti oksigen berapa liter? Nah, kalau bandingannya 1/5/3/4. Kalau ini seliter, berarti ini berapa liter? 5 liter. 5 liter. Sebanding nih, rusak ya. Berarti ini 4 liter. Pertanyaannya, oksigen. Ya udah, ini oksigen kan? Ini jawabannya 5 liter. Nah gitu ya. Nah, 19 coba nih 19.
Wah, ini nggak ada ininya ya. Ya udah kita buat reaksi dulu karena volume itu wajib buat reaksi. 1 liter gas nitrogen itu adalah N2. Ditambah gas oksigen itu O2. Menghasilkan oksida nitrogen. Nah, kalau kayak gitu berarti kita tulis NXOY. Itu oksida ya. Tulis, oh ini seliter Pak. Ini 2,5 liter Pak. Ini seliter. Karena masih ada koma, kaliin 2 yuk. 2 liter, 5 liter, 2 liter. Nah, volume kita bisa jadiin koefisien. Berarti ini 2, ini 5, ini 2. Masukin ke atas. Sini ya, 2, 5, 2. Oke, pertanyaannya nyari apa? X-nya berapa, Y-nya berapa? Ya udah. N-nya ada 4. Ya. N-nya berapa nih? N-nya 2X. Berarti X-nya berapa? Supaya 4. 2. Oke, X-nya 2. Dapat. Yang O-nya ini berapa? O ini 10. Di sini berapa nih? Ada Y kali 2, 2Y. Berarti Y-nya berapa? 5. 5. Oke, jadi jawabannya apa? N2O5. Gitu. Oke. Jadi kalau volume itu harus disetarakan dulu. Kalau massa langsung aja. Ya. Ada yang tanyakan di sini? Ada yang tanyakan? Sudah ya, aman. Yes, Pak. Ya. Next kita masuk ke soal berikutnya. Oke. 20 ya. Nomor 20 itu lihat lagi volume. Berarti serain dong gitu ya. Kita serain dulu ya. Pertama agak kurang space-nya kita ganti. 3 ditambah O2 menjadi NO2 ditambah 2 oke. N-nya kan 1. Di kanan 1. Berarti sama ya. Kita buat ini berarti 1 dan 1 ya. H-nya, oh Pak ini 3 ini 2. Jadi pecahan dong. Ya udah ganti. Ini 2, ini 2 gitu ya. Supaya enggak pecahan dong gitu ya. Next berarti H-nya ini 3 kali 2 6. Ini 2 berarti ini 3. Gitu kan ya. Nah tinggal si O. Ini 2 kali 2 ada 2. 3 kali 1 ada 3. Jumlahnya ada. Ini 4. 7 ya. Nah, 2 pecahan dong ya. Nggak apa-apa lah. Karena ini 2 berarti 7 per 2. Supaya 7 sama kan. Jadi kedua kali 2 kan 7. Nah, karena ini masih pecahan, kita ubah. Jadinya 2 banding 7 per 2 banding 2 banding 3. Kaliin dari 4 banding 7 banding 4 banding 6. Ya, ini adalah perbandingan. Dengan menganggap bahwa kadar oksigen di udara 20%, maka volume udara yang diperlukan untuk membakar 4 liter. Ya. Berarti ini 4 liter. Berarti oksigennya berapa liter dong? Berapa liter oksigennya? 7 liter. Ya. Ini T adalah 20% udara. Oke. Berarti kalau udara 100% itu berapa liter? Perbandingan. Ya. 20% kalau 100% berarti berapa liter? 35 liter. Nah, itu jawabannya. Oke. Ya, kayak gitu. Nomor 21 adalah nama zat yang tidak terlibat. Oke, C. Cu itu namanya tembaga. HNO3 namanya asam nitrat. Oke, terlibat. CuNO3 berarti tembaga. Nah, tembaga ada kurungnya. NO3 itu -1 kali 2 -2 berarti tembaganya tembaga 2 nitrat. NO nitrogen monoksida. Mono ya karena O-nya 1 ya. H2O air. Berarti ini yang salah. Oke. Gitu caranya. 22 sekarang lihat. Ada perbandingan H dengan O 1 banding 8. Di mana H2O-nya itu
adalah 4 gram. Tadi berarti ya. H banding O banding H2O. Kalau H1, O-nya 8, H2O berapa? Perbandingannya. H2O. Berapa H2O? Jumlah dari ini berapa? 9. 9. Gitu ya. Karena diketahui unsur H dalam H2O sebanyak 4 gram. Oh, salah baca soalnya. Ini 4 gram. Berarti O-nya berapa? Kalau ini 1, 4, 8 berapa? Kalau 1 ini 4, kalau 8 berapa? 32, Pak. 32. Nah, gitu caranya ya, bandingnya. Oke, kalau kira-kira H2O. Salah ya. Oke. Wah, 22 soal kan hampir beres nih ya kita. Oke, nah. Berikutnya nomor 23. Oke, kita minimal 30 soal kita bahas ya. Sisanya mungkin kalian bisa ngerjain sendiri ya. 23, lihat. Perhatikan persamaan reaksi pembentukan SO3. Nah, di sini adalah volume. Nah, volume kita cek harus setara. Ternyata ini udah ada koefisien. Kalau udah ada angka depan, berarti dia udah setara. Ya udah kita bandingin dong. 2 banding 1 banding 2. Gitu ya. Jika oksigen telah berisi 12 liter. 12 liter. Ya. Maka SO3-nya berapa? SO3 tuh ini. Berapa liter kalau gitu? 1, 12, 24. Oke. Oke, ini. Yang tidak terlibat, cek lagi. Ca3PO4, Ca kalsium, PO4 fosfat. Berarti kalsium fosfat terlibat. SiO2, silikon dioksida terlibat. C, karbon. CaSO3, kalsium, silika terlibat. CO, kalsium, karbon monoksida. Siapa yang nggak terlibat? Berarti ini. 25 sekarang. Masih volume, setarain dulu dong. C1, 1. Ini 1. Hanya 4, 2. Oh, ini udah setara ya, karena ada angka depan. Oke, langsung. Metana, oh berarti ini 2 liter. Kalau ini 2 liter, berarti O2 berapa liter? 4 liter. Kan 1 banding 2 banding 1 banding 2 gitu ya. Ini 2 liter, nanti ini 4 liter. Oke. Nah, gitu. Bisa mengerjakannya ya? Bisa, Pak. Oke, next ya. Berikutnya soal nomor 20. Oke. Nah, belum ya. Direaksikan sejumlah logam magnesium. Oh iya, dari pernyataan kita buat ya. Magnesium itu Mg. Oke, ini ada angka 2-nya, Pak. Nah, apa? Nanti dulu, terakhir ya. Dengan larutan aki asam klorida itu HCl. Oh, berarti aki. Oh, sama semua. Nanti dulu. Berarti Mg ditambah HCl menghasilkan larutan magnesium klorida. Nah, magnesium itu kan 2+. Klorida itu Cl-. Supaya sama berarti siapa yang dikaliin? Cl, Pak. Berarti kali berapa? MgCl2. Nah, jadi MgCl2. Gitu ya. Ditambah gas hidrogen. Hidrogen itu H2. Oke. Setarain. Mg-nya 1, 1. Cl-nya 2, berarti ini 2. Hanya 2, ini 1. Udah gini jawabannya mana? Mg, 2Cl. Oke. Yang gitu ya. Nah, 27. Nah, ini soal yang luar biasa hotsnya, 27. Perhatikan cara mengeceknya. Oke, kita pakai yang ini. Campuran gas CH4 dan C3H8. Ini gas ya. Dibakar. Kalau dia dibakar berarti ada 2 reaksi. Reaksi yang pertama itu CH4 ditambah O2. Itu yang dibakar ya, dibakar tambah O2. Menghasilkan CO2 dan H2O. Karena kalau pembakaran itu pasti menghasilkan karbon dioksida dan air kalau dia sempurna. Ya. Yang kedua,
C3H8 dibakar juga menghasilkan gas yang sama. Baik. Karena berkenaan volume, serahin dulu. 1, berarti ininya 1, ini 2. Berarti ini 2. Ini 3, ini 4, 10, ini 5. Ini tes 10 liter. Ya. Nah, karena kita nggak tahu, kita misalkan kalau ini adalah X liter. Coba. Berarti ini berapa liter? 10 min X. Bisa misal ini? Bisa nggak misal ini? Lumayan, Pak. Nah, Kebayang. jadi si volume CH4 dijumlahkan dengan volume C3H8 sama dengan 10 liter. Karena kita nggak tahu siapa, kita misalkan X liter. Berarti ini apa? Berarti pindahkan, berarti 10 min X gitu ya. Ini wajib kalian ya, wajib. Nah, berarti udah ya. Berarti ini adalah X. Ini adalah 10 min X liter. Ini X liter, gitu ya. Nah, ternyata ketika diukur dihasilkan gas CO2 24 liter. Nah, 24 itu segini. Oke. Karena kan gas yang sama 24 liter itu ya, totalnya. Total. Nah, berarti kalau total ini ya udah kalian cari ini berapa. 1:1 berarti ini sama dong ya, 10 min X juga ya. Nah, karena ini 1, ini 3, berarti berapa X dong kalau gitu? Di sini. 3X. 3X. Jumlahin sama kalian. Oh, berarti 10 min X dijumlahkan dengan 3X sama dengan 24. Cari X-nya. Nah, 10-nya pindahin luas. Min X ditambah 3X sama dengan berapa X? Ini pakai aljabar. Oke, 2X sama dengan 24. 10-nya pindahin jadi apa? Min 10. Berarti Min 10. berapa? Sama dengan 14. Berarti X-nya? X sama dengan 7. 7 liter. Apa tadi X? X itu adalah volume ini. Oh, ini 7 liter. Karena totalnya 10, berarti ini berapa liter? Yo. Berapa liter jadi? 3 liter. Jawabannya 3 dan 7. Jawabannya. Karena C4 dan C38. Ya. Sudah bisa dipahami? Bisa, Pak. Lumayan kebayang, Pak. Ya, gimana? Ya. Oh iya, gimana? Ada tanya kan? Siapa? Nggak bisa, Pak. Oh, bisa. Oke. Itu soal yang sulit yang muncul di ulangan nanti ya. Siap-siap. Tiga soal lagi ya. 28. 28 itu adalah rumus empiris. Nah, empiris itu apa? Yang tidak dapat dibagi lagi. Oke, yang sederhana. Mana? Ini, oke, ini benar. Ini nggak bisa. Salah ya, karena ini sederhanain. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Berarti jawabannya ya. Jadi empiris itu yang apa? Yang dapat disederhanakan sama kalian. Ya, yang paling sederhana. Kalau molekul itu yang bisa dibagi, gitu ya. Oke. Cek, 2 soal lagi ya. 29. Ini habis ya udah pakai langsung aja ya. C-nya 3, berarti 3. Ini 1 ya. A-nya 8, ininya 4. Ini O-nya 6. 4, 10, berarti ini 5. Berarti 1, 5, 3, 4. Ya, oke. Yang ini, wah panjang banget yang ini ya. Karena panjang berarti coba kita cek ya. Ini K itu K itu kan banyak ya tuh. Berarti K jangan dulu kalian lihat. MN banyak juga tuh ya. Jangan lihat dulu. O sama. H sama. H sama.
Oke, sebentar ya. Kita ini dulu. Oke, Pak, pause dulu. Dan nomor 30 ini ada rumit. Kenapa rumit? Karena banyak sekali yang harus disama. Gitu ya. Patokannya kalian bisa gunakan jumlah yang satu. Tetapin satu tetapin sama kalian. Mau MN, mau MN atau mau H gitu ya. Di sini kebetulan yang menjadi patokan itu ialah MN. Oke. Kita cek MN-nya itu di sini ada satu. Di sini ada sama. Kita ambil. Berarti ini 2 ya. Ini 2. Berarti ini 1, 1. Itu dua-duanya sama kalian. Nah, berarti apa yang berbeda sekarang? K-nya. K-nya di sini ada 4. Di sini baru ada 1. Supaya sama berarti ini ada 3. Ya. Nah, sekarang berikutnya apa? Oh, CL-nya nih. CL-nya berarti ada 3. Oke, gitu kan? Lalu H-nya di sini ada 1, di sini ada 2. Berarti supaya sama, ini 3/2. Ngecek O-nya, maka ya. Kalau O-nya beda berarti salah gitu ya. Kita cek. O-nya di sini ada 8. Ya. Ini ada 2. Ini ada 4. Ini ada 3/2. Sama enggak? Sama tidak? Tidak ya? Enggak, Pak. Nah, kalau nggak sama, oh berarti MN-nya jangan 2 sama kalian. Oh, berapa jadinya? Oke, ya udah, ini ada rumit ya. Apa kasih cara yang sangat simpel. Cuman ternyata kita cari dulu jawabannya apa ya. Ini kita cek bilogsnya. Oke, bilogsnya. Berarti bilogs yang tepat itu adalah MN-nya itu berubah. Dari mana ke mana MN-nya berubah. Ini berapa min bilogsnya, coba cek. O kan min 2. Min 2 kali 4 min 8. K kan plus 1 kali 2 plus 2. Jadinya ini plus 6 ya. Plus 6. Jadi ininya min 2 kali min 4, ininya plus 4. Ininya min 2 min 8 plus 1, ini plus 7. Ya. Kita cek ya di MN. MN sini, ini dari ini ya. Ini agak panjang juga sih ya, agak susah. Ini plus 6, berubah jadi plus 4, berubah jadi plus 7. Ini ke sini beda berapa? Beda berapa? 2 elektron ya. Kalau ini ke sini beda berapa? 1 elektron ya. Nah, supaya ininya sama, berarti ini kali 1, ini kali 2. Oke. Berarti ini 1, ini 2. Nah, ini 1 tambah 2, berapa jadinya? Berarti 3. Nah, berarti si koefisien MN yang di sebelah kiri itu adalah 3. Yang ini adalah 1 dan ini 2. Nah, gitu dulu caranya. Karena pusing tadi kalau gituin ya. Oke. Atau kayak gini. Beda gini aja lah supaya nggak pusing ya. Nah, berarti K-nya itu udah ada 6. Di sini baru ada 2. Supaya sama ini 4. Lalu ini CL-nya 4. Lalu ini H-nya ada 4. Ini 2. So, hitung O-nya. Sama atau beda? Ini O-nya ada 12. Ini O-nya 2. Ditambah 8. Ditambah 2. Sama ya? Nah, itu jawaban. 3, 4, 1. 3, 4, 2, 4. 3, 4, 2, 4, 2. Jawabannya. Itu ya. Jadi lumayan. Jadi kalau ada yang kayak gini, nah ini seberapa nih disebut dengan auto redox. Ya. Karena kenapa? Ada MN di sini ada 2. Berarti dia auto redox. Jadi patokan gini. Oke. Wah, rumit 30 ya lumayan soal. Sampai sini bagaimana? Ada yang tanya kan? Mau nanya. Ya, boleh. Itu yang MnO2 bukan yang 1, Pak? Ya, 1. Ya, di pilihan ada. Kan itu. Ini kan A, B, C-nya ini, D-nya ini, E-nya ini. Oh, itu Ya. tidak dianggap. Iya, nggak dianggap. Karena ABCD-nya sesuai kan. Oke. Oke, makasih, Pak. Ditanyakan gimana?
Sudah cukup? Jelas? Nah, kalau bisa udah cukup jelas ya. Nah, berarti silakan kalian kerjakan soal sisanya karena itu menjadi kisi kalian ya. Kita coba stop recording dulu ya.